Ohayo gozaimasu minasan, sensei. Hari ini saya Kinasha Legra Putri dan teman kelompok saya, Yuka Hidayani Miyazaki, akan menjelaskan tentang Sanrio sebagai salah satu strategi diplomasi Jepang. Video ini kami buat untuk melengkapkan nilai tugas akhir mata kuliah strategi diplomasi Jepang yang sudah kami pelajari selama 1 semester ini. Diplomasi budaya dan latar belakang memilih Sanrio. Menurut Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari pada tahun 2007, diplomasi kebudayaan merupakan sebuah upaya suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian, ataupun secara makro misalnya propaganda. Kita memilih Sanrio sebagai salah satu contoh strategi diplomasi Jepang karena perusahaan Sanrio sudah populer di Indonesia dan negara lain sejak dibentuk. Karakter yang diciptakan oleh perusahaan tersebut sangat terkenal di kalangan anak-anak maupun dewasa. Sanrio Company Ltd. adalah perusahaan Jepang yang membuat karakter dan menjual serta melisensikan produk dengan gambar karakter seperti Hello Kitty, Cinnamoroll, My Melody, Pomporin, dan banyak lagi. Barang-barang yang mereka buat termasuk alat tulis seperti pensil, pena tulis, kertas, dan lain-lain, perlengkapan sekolah, sampai hadiah. Karakter Sanrio yang paling terkenal adalah Hello Kitty, seekor kucing putih dengan pita merah dan tanpa mulut. Hello Kitty adalah salah satu merek pemasaran paling sukses di dunia. Produk Sanrio diiklankan di sebuah konvensi. Bentuk kepala Hello Kitty dapat dilihat dengan pita di kepalanya. Sanrio berasal dari Jepang, tetapi perusahaan ini mendesain, melisensikan, dan memproduksi produk yang berfokus pada bagian kawaii atau imut dari budaya populer Jepang yang dijual di seluruh dunia. Sanrio Company dimulai oleh Shintaro Tsuji sebagai perusahaan sutra Yamanashi pada tahun 1960. Lalu pada tahun 1973, perusahaan ini mengubah namanya menjadi Sanrio. Kata Sanrio berasal dari huruf kanji-san yang artinya 3 dalam bahasa Jepang, dan Rio yang memiliki arti sungai dalam bahasa Spanyol. Selain menjual barang-barang karakter mereka, Sanrio juga mengambil bagian dalam produksi dan penerbitan film. Sanrio bekerja sama dengan Sega Toys untuk membuat serangkaian kartun, mainan, dan produk lainnya yang disebut Jewel Pet. Mereka membuat banyak kartu ucapan. Shintaro Tsuji lahir pada 7 Desember 1927 di Kofu, prefektur Yamanashi, dari seorang manajer wanita dari 3 ryokan. Dia adalah seorang siswa taman kanak-kanak yang berafiliasi dengan Toyo Eiwa Jogakuin. Sebagai bagian dari keluarga kaya yang termasuk dalam klan Saegusa, Tsuji sebagai anak pertama mereka hidup dalam kemewahan, namun ia terpencil. Dari tahun 1945 hingga 1947, Tsuji belajar teknik kimia di Kiryu Technical College atau sekarang menjadi bagian dari Universitas Gunma. Pada saat itu, ia juga berlatih manufaktur, dan ia kemudian akan memanfaatkan situasi kekurangan pasca Perang Dunia II di negara itu dengan menciptakan barang-barang untuk pasar gelap. Tindakan ini juga sebagai bentuk dasar karir kewirausahaannya. Tomoko Tsuji sebenarnya bukanlah orang baru di Sanrio. Dia menjabat sebagai Senior Managing Director dan Head Media di perusahaan yang lahir pada 1960 itu. Namun, keputusan Shintaro Tsuji, sang pencipta toko Hello Kitty untuk pensiun, membuat Tomoko Tsuji, cucunya, naik dan mengambil alih kendali. Tsuji akan mengambil alih untuk memastikan pengambilan keputusan yang efisien. Begitu keterangan yang dirilis oleh pihak Sanrio Company Ltd. Hidetoshi Kato mengatakan bahwa istilah budaya populer dalam bahasa Jepang lebih tepat disebut sebagai Taishu Bunka atau budaya massa. Budaya populer Jepang terdiri dari berbagai macam jenis, seperti manga dan anime, yang banyak disukai tidak hanya masyarakat Jepang, tetapi juga negara lain. Hal ini menyebabkan manga dan anime diproduksi secara massal. Soft Power Jepang. Inti dari soft power adalah tentang memaksimalkan potensi nasional dan mempromosikan budaya suatu negara. Karena budaya dipandang sebagai pengalaman dan fenomena yang tidak mengancam dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan. Menurut ilmuwan politik Joseph Nye,
Soft power adalah kemampuan untuk melakukan lebih dari sekedar mempengaruhi pihak lain sedemikian rupa, sehingga mereka tidak hanya tertarik, tetapi juga cenderung setuju dengan argumen yang diajukan sebelumnya, dan tidak ada paksaan. Potensi Jepang dalam segala aspek soft power ini memang besar. Belum lagi budaya populer Jepang semakin berkembang dan diterima sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat dunia. Penggunaan soft power bagi Jepang merupakan aset yang efektif dan mengesankan. Ini karena sifat lunak yang melekat pada soft power yang mencegah kesan kekuatan yang memaksa, merugikan, dan hampir selalu mengorbankan. Oleh karena itu, pengembangan soft power lebih dapat diterima oleh masyarakat karena tidak ada unsur pemaksaan dalam penerapannya. Anime, manga, J-pop, kuliner hingga fashion Jepang merupakan contoh budaya pop yang berperan penting dalam diplomasi budaya Jepang, terutama dalam konteks pengembangan soft power-nya. Selanjutnya, dari sekian banyak karakter yang dikeluarkan oleh perusahaan Sanrio, berikut adalah beberapa yang dianggap paling terkenal dan digemari oleh semua kalangan. Yang pertama adalah Hello Kitty. Hello Kitty adalah personifikasi dari kucing yang berwarna putih dengan pita pink atau merah di telinganya. Hello Kitty ini diciptakan oleh perusahaan Sanrio pada tahun 1974. Lalu yang kedua ada Batsumaru. Mungkin karakter ini tidak seterkenal Hello Kitty. Batsumaru ini adalah penguin laki-laki yang diciptakan pada tahun 1993. Di Jepang, Bats adalah istilah untuk salah dan Maru adalah istilah untuk benar. Dengan demikian, namanya diibaratkan sebagai salah benar. Lalu ada Keroppi. Keroppi ini pertama kali dipopulerkan dalam game konsol Nintendo di Jepang. Karakter ini menggambarkan seekor katak hijau yang bermata besar dengan pipi yang berwarna pink. Keroppi ini juga diciptakan pada tahun 1988. Selanjutnya ada My Melody. My Melody ini digambarkan sebagai sahabat Hello Kitty oleh Sanrio dan diciptakan pada tahun 1975. My Melody mempunyai ciri khas sebagai kelinci putih yang imut yang memakai penutup kepala berwarna pink. Lalu yang kelima ada Cinnamoroll. Cinnamoroll adalah anak anjing putih yang mempunyai telinga yang panjang yang menyerupai gulungan kue cinnamon roll. Cinnamoroll sendiri diciptakan pada tahun 2001. Tidak lupa juga ada Little Twin Star yang diciptakan atau dilahirkan pada 24 Desember tahun 1975 menjelang Natal. Sepasang karakter ini menggambarkan kakak beradik yang kembar yang bernama Kiki dan Lala. Kedua karakter ini identik dengan warna rambut yang berbeda. Bagi pecinta Sanrio, pastinya juga tidak asing dengan karakter berbentuk telur yang berwarna kuning yang pertama kali muncul pada tahun 2013, yang dikenal dengan Gudetama. Gudetama ini dikenal dengan sifatnya apatis, pemalas, dan kecintaannya pada tidur. Gudetama adalah karakter atau tokoh yang mempresentasikan perjuangan hidup sehari-hari. Karakter anjing lainnya selain Cinnamoroll adalah Pom-Pom Purin. Pom-Pom Purin adalah seekor anjing coklat jenis Golden Retriever yang pertama kali muncul pada tahun 1996. Pom-Pom Purin dikenal dengan kepribadiannya yang santai dan cinta makanan. Pom-Pom Purin adalah karakter yang mewakili kegembiraan hidup yang sederhana. Sanrio Puroland adalah taman bermain kelas dunia yang telah dibangun sejak tahun 1990, tepatnya pada tanggal 7 Desember. Berbeda dari taman rekreasi lainnya, Sanrio Puroland ini merupakan indoor theme park. Di Sanrio Puroland kita dapat bertemu Hello Kitty yang populer dan banyak karakter Sanrio lainnya. Karena merupakan taman dalam ruangan, jadi hujan tidak akan meredam kunjungan kita. Ada banyak pertunjukan dan parade di taman, tetapi yang pasti kita harus melihat pawai, yang merupakan pertunjukan hiburan terbesar di taman. Seiring dengan berjalannya waktu, Sanrio Puroland menjadi salah satu wisata favorit wisatawan dan kerap disejajarkan dengan Tokyo Disneyland serta Tokyo DisneySea. Alamatnya dapat kita lihat langsung, yaitu tepatnya terletak di kota Tokyo. Jam bukanya adalah hari kerja jam 10 sampai dengan 17.00, hari Sabtu jam 10 sampai 20.00, dan hari Minggu jam 10 sampai 18.00. Selanjutnya, di slide ini kita bisa melihat secara jelas dan detail isi dari Sanrio Puroland sendiri.
Berdasarkan peta Sanrio Puroland, di sana terdapat banyak area atau bagian wahana, teater, dan juga toko Sanrio yang otentik. Di Sanrio Puroland, kita akan terkesima dengan atraksi maupun wahana yang ada di sini. Sanrio Puroland menampilkan karakter yang bervariasi. Tema-tema atraksi di Puroland juga beragam, seperti salah satunya adalah Lady Kitty House, di mana kita bisa puas berfoto dengan latar Hello Kitty di setiap ruangannya. Lalu ada Sanrio Karakter Boat Ride yang mirip dengan istana boneka yang ada di Dufan, tetapi berbeda di karakter-karakter bonekanya. Atraksi ini berlangsung selama 10 menit menggunakan perahu untuk mengitari boneka-boneka Sanrio yang lucu. Lalu ada My Road Drive yang merupakan wahana menggunakan kereta. Kita akan melakukan tur dengan berkeliling di tengah nuansa pink yang hampir ada di seluruh areanya. Masih banyak wahana dan atraksi lainnya di Sanrio Puroland yang tidak kalah seru. Lalu selanjutnya ada Sanrio Store. Jika kita ingin berbelanja produk Sanrio saat berpergian ke Tokyo, kita akan menemukan lebih dari 100 toko resmi Sanrio di Jepang dan sekitar 30 diantaranya terletak di kota Tokyo. Toko utama Sanrio yang terbesar di dunia yaitu Sanrio World Ginza yang terletak di daerah Ginza, Tokyo, dengan pilihan produk karakter Sanrio terbesar di dunia. Toko dua lantai ini memiliki bagian khusus Hello Kitty yang menawarkan berbagai merchandise Hello Kitty, termasuk produk terbatasnya. Di Sanrio Store ini menjual merchandise Sanrio yang otentik dan menjual beragam jenis barang mulai dari peralatan sekolah seperti tempat pensil, tas, buku, sampai dengan baju tidur, boneka, gantungan kunci, dan lain-lain. Kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi kami kali ini adalah dengan Hello Kitty, Jepang dapat memaksimalkan faktor kelucuan yang diwakili oleh kawaii. Salah satu komponen terpenting dari budaya populer Jepang. Kawaii adalah kata sifat atributif di Jepang modern dan berarti imut dalam bahasa Indonesia. Kawaii, bagian dari budaya populer Jepang, pertama kali muncul bersamaan dengan perkembangan ekonomi pada tahun 1970-an dan 1980-an. Meskipun kawaii identik dengan estetika Jepang, namun budaya kawaii tersebar luas dan dimaknai sebagai apresiasi terhadap budaya populer Jepang sebagai salah satu jenis budaya internasional, namun dengan ciri khas Jepang. Produk kawaii atau item kawaii telah menjadi identitas khusus dalam produk berkarakter yang dikembangkan di Jepang. Di antara sekian banyak produk karakter animasi yang ada, Hello Kitty merupakan simbol kawaii yang paling terkenal di dunia, karena produk Hello Kitty diluncurkan dengan estetika kawaii. Kawaii bunka adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan hal-hal menggemaskan, tak hanya dari pakaian, riasan wajah, dan sikap saja, tetapi apapun itu yang berhubungan dengan dunia anak-anak. Sesuatu yang kecil dan mungil, bulat, dan memiliki nilai estetika. Di tahun 1974, karakter Hello Kitty lahir. Bisa dibilang inilah titik semakin populernya budaya kawaii hingga dikenal negara-negara luar. Lalu berikut ini adalah daftar pustaka untuk membuat video dan presentasi kali ini. Semoga video dan presentasi dari kami dapat dimengerti. Terima kasih teman-teman dan sensei sudah menonton dan mendengarkan kami. Sekian sampai sini presentasi dari kami, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.